Bismillah jamaah. Semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Yang mungkin makannya perlu ditambah. Tapi kerjanya juga ditambah. Jangan makannya ditambah, tidurnya tambah banyak. Di siang harinya tetap bukan cuma tidur doang. Manfaatkan waktu siang hari. Seperti Imam Bukhari terus membaca Al-Quranul Karim sampai hatam beliau di waktu berbuka. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berpuasa di bulan Ramadan ini. Sebuah bulan yang Allah pilih untuk diturunkan di dalamnya Al-Quranul Karim. Sebuah bulan yang Allah wajibkan siang harinya berpuasa, menahan diri dari makan dan minum dan dari syahwat, dan malam harinya disyariatkan kita untuk menghidupkannya. Ahibbati fillah, di penghujung bulan Ramadan, Allah Azza wa Jal kepada hamba-hambanya sebuah hadiah yang sangat agung. Anugerah ilahi yang tak dapat dibandingkan dengan segala kenikmatan di muka bumi ini. Subhanallah jemaah. Bayangkan kalau 2 rakaat sebelum subuh saja. 2 rakaat sebelum subuh yang tiap hari kita lakukan. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan isinya. Bagaimana dengan sebuah malam yang Allah Jalla Jalaluhu menurunkan sebuah surat khusus untuk kemuliaan malam ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, inna anzalnahu fi lailatul qadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. Bisa dibayangkan gimana mulianya malam ini, yang disebutkan lebih baik dari 1000 bulan. Dengan 2 rakaat sebelum subuh yang lebih baik dari dunia dan isinya. Yang untuk meraih Lailatul Qadar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf sebulan penuh. Sebelum beliau dikasih tahu bahwa Lailatul Qadar itu berada di 10 hari terakhir, beliau alaihi salatu wassalam beriktikaf di 10 pertama. Lanjut ke 10 kedua. Beliau beriktikaf, beliau meninggalkan rumahnya, meninggalkan istrinya. Beliau berada di rumah Allah Azza wa Jal. Apa yang beliau kerjakan, itu yang akan kita kaji sebentar lagi. Beliau alaihi salatu wassalam beriktikaf 20 hari. Belum dapat nih Lailatul Qadar. Lalu datang wahyu kepada beliau, menginformasikan bahwa Lailatul Qadar itu ada di depan, yakni di 10 hari terakhir. Tapi setelah 20 hari beliau beriktikaf. Akhirnya Nabi SAW mengeluarkan kepalanya dari tenda Qubbah Turki yang ada di masjid. Beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, barang siapa yang ingin mencari Lailatul Qadar, yang ingin beriktikaf, hendaklah beriktikaf, karena malam itu ada di yang terakhir. Ahibbati fillah. Tapi subhanallah, ternyata di penghujung Ramadan ini ujian kita semakin besar. Kebanyakan kita itu bersemangat di awal Ramadan. Bersungguh-sungguh dia melakukan segala amal kebajikan di awal Ramadan. Kalau biasanya sebelum COVID-19 ini, kita melihat masjid-masjid itu penuh di malam pertama, malam kedua, shaf untuk sholat tarawih, shaf untuk sholat subuh, itu sampai ke akhir masjid, bahkan penuh masjid.
Tapi ketika di 10 hari pertama telah berlalu, mulai jumlah mereka yang beribadah berkurang. Dan masuk 10 hari terakhir yang ramai itu pasar. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ahabbul biqa ilallahi masajiduha, tempat yang paling dicintai Allah azza wa jal di muka bumi ini adalah masjid-masjidnya, dan tempat yang paling dibenci Allah jalla jalaluhu adalah pasar-pasarnya. Dan tatkala Allah berbagi nikmat, berbagi anugerah di 10 hari terakhir, ternyata yang ramai pasar. Ada apa sama kita? Apa beratnya kita dengan Idul Fitr? Sebuah hari makan, minum, seperti yang biasa kita lakukan selama 11 bulan. Artinya kalau bicara berbuka, kita akan berbuka. Mau makan apa? Semuanya boleh engkau makan. Yang engkau sukai, ada orang kepingin sarapan ini, sarapan itu, bismillah. Tapi ingat, engkau belum selesai perjuanganmu. Seperti orang yang sedang naik pesawat, belum landing nih, orang udah mau turun. Belum waktunya turun. Bentar lagi. Sudah turun pun, Masya Allah. Kalau kita contohkan nih, Ramadan dengan orang yang naik pesawat, pesawat itu udah landing pun, nggak boleh berdiri dari kursi, tetap duduk sampai pesawat berhenti. Artinya tetap berada di tempat, tetap berjuang, tetap beribadah, tetap fokus membaca Al-Quranul Karim, berbuat amal kebajikan selama belum terbit yang namanya hilal Syawal. Allah mengatakan walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, agar kalian menyempurnakan hitungan Ramadan. Ramadan itu bukan 10 hari. Ramadan itu bukan 10 bulan. Ramadan itu 1 bulan. Selesaikan kalian. Ahibati fillah. Mereka yang tidak menyelesaikan akan merugi. Ada yang sudah berbuka, na'udzubillah min dzalik. Ada yang udah gak puasa. Ada yang Qur'annya udah ditutup. Selesai udah. Tarawihnya udah enggak. Yang wajibnya pun penuh kemalasan dia kerjakan. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lebih baik dari 1000 bulan. Nih teman-teman yang ada di Swiss, di Jerman, di Eropa sana. Kira-kira kalau dia dikasih pekerjaan, bosnya mengatakan, kamu kerja di sini ya sebulan. Sebulan kerja full, gak usah pulang. Aku hitung gaji setahun. Gak usah pulang ke Indonesia. Gak pulang. Mereka aja untuk gaji yang biasa, bulanan seperti biasa, mereka ninggalkan keluarganya, merantau 2 tahun. Ada yang 5 tahun, Anda punya kawan, ada yang 10 tahun merantau ke Amerika. Ada yang merantau, subhanallah, engkau sabar. 10 tahun, nih dikasih sama Allah Azza wa Jal, engkau 10 hari berjuang, dikasih sama Allah, gaji 1000 bulan. Lebih dari itu. Seakan-akan kau bekerja selama 83 tahun plus 4 bulan dikasih itu gaji sama kau. Artinya Allah tahu dengan kelemahan kita. Kita makhluk yang lemah. Kita punya banyak dosa. Makanya Allah bagi-bagi nih sama kita. Kita mau nggak? Ujiannya semakin berat. Nah, untuk meraih sesuatu yang besar, engkau harus mengorbankan sesuatu yang besar. Karena Rasulullah SAW yajtahidu fi Ramadan ma la yajtahidu fi ghairi. Nabi SAW ibadahnya di luar bulan Ramadan, beliau itu bersungguh-sungguh.
Ketika masuk bulan Ramadan, beliau lebih bersungguh-sungguh lagi. Di luar Ramadan, beliau itu sholat 1 rakaat. Beliau baca 1 rakaat. Beliau membaca surah Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran. 1 rakaat. Beliau sudah kepala 6. Udah tua beliau alaihi salatu wassalam. Ini yang muda-muda. Engkau mampu berdiri berapa jam? Atau jangan berdiri, engkau baca duduk tuh 5 juz. Berapa umurmu? Engkau mampu lari, main futsal. Engkau mampu berenang. Engkau, Masya Allah, dikasih sehat sama Allah SWT. Tapi nggak mampu untuk berdiri. Memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Salat itu di luar Ramadan. Nabi alaihissalatu wassalam 1 rakaat 5 juz. Berdirinya. Ini ceritanya Hudzaifah ibn Yaman. Rahimahullahu ta'ala. Ketika beliau rukuknya beliau itu hampir sama dengan berdirinya. ولا يزال يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. Itu di luar Ramadan. Bagaimana beliau ketika di bulan Ramadan? Lebih semangat lagi. Bagaimana beliau ketika masuk 10 hari terakhir? Beliau tinggalkan istrinya. Di 20 pertama biasa beliau masih mendatangi istri-istrinya alaihi salatu wassalam, karena memang halal mendatangi istri di malam Ramadan. Tapi di 10 malam terakhir udah beliau tinggalkan istri-istrinya. Beliau meninggalkan istrinya tapi membangunkan mereka untuk salat malam. Ayqadha ahlah wa ahya layla wa shadda al-mizar wa jad. Beliau menyingsingkan lengannya. Beliau bangunkan istrinya. Ayo sholat. Kadang-kala beliau utus para sahabat untuk membangunkan istri-istrinya. Beliau kencengin sarungnya. Maka ahibati fillah, ketika berbincang tentang apa amalan yang kita lakukan di Lailatul Qadar ini, ya banyak-banyak sholat malam. Dirubah tuh. Kemarin sholat malam bacanya cuma ya mungkin 1 halaman. Masuk 10 hari akhir Ramadan ditambah bacanya berapa? 2 halaman, 3 halaman. Tapi sebelum kita berpikir untuk bagaimana cara mendapatkan Lailatul Qadar tersebut, siapkan dulu wadahnya. Kayak antum mau ke pasar, mau belanja ke pasar, orang itu bawa keranjang. Bawa keranjang. Dia punya bawa mobil, dia tahu dia mau ngambil banyak, dia mau belanja banyak, dia udah persiapkan tempatnya. Antum mau beli berapa banyak? Mau beli beras, Anda mau beli 1 ton. Ya siapin tempatnya. Truk umpamanya, atau mobil pickup. Sekarang tempat untuk meraih Lailatul Qadar ini, tempat untuk mendapatkan rahmat Allah dan karunia-Nya ini hati kita. Subhanallah. Ketika Allah berbincang tentang manfaat Al-Quran Al-Karim, coba dibuka firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Qaf. Nah, di surat Qaf ayat 37. Nah, artinya, sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Barakallahu fikum. Tuh, harus ada hati. Pendengaran kita harus siap. Kita harus benar-benar menyaksikan. Ini akan dibagikan sebuah hadiah yang sangat agung. Nanti pada hari kiamat Allah katakan, yauma la yanfa'u malun wala banun. Pada hari tidak berguna harta. Engkau berusaha untuk mengumpulkan harta. Engkau taruh di rekening.
engkau belikan aset ini dan itu. Pada hari itu, yauma la yanfa'mal, nggak berguna hartamu. Wala banun, engkau punya anak laki-laki yang mungkin sukses, yang mungkin gagah perkasa, wala banun, nggak manfaat buat engkau. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menuju kepada Allah Azza wa Jalla dengan hati yang selamat. Ini wadahnya harus bersih. Persiapkan wadahmu untuk meraih Lailatul Qadar. Antum lihat kenapa doa di malam Lailatul Qadar itu, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, engkau maha pemaaf, engkau cinta dengan maaf, maafkan aku ya Allah. Engkau minta maaf sama Allah, tapi hatimu penuh dengan dengki, penuh dengan iri, penuh dengan dendam. Siapkan hatimu, Allah mau bagi-bagi. Ketika hati orang itu siap, amalan yang lainnya akan dengan mudah dikerjakan. Kalau bicara sholat malam, engkau punya hati yang bersih, Masya Allah. Tidur dibangunin. Berapa banyak orang yang gak bisa bangun malam? Sebagian orang datang kepada Hasan al-Basri, mengadukan, aku ini kok gak bisa sholat malam ya, orang-orang bisa sholat malam, aku kok gak bisa sholat malam. Astaghfirullahaladzim. Apa kata Hasan al-Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau itu terbelenggu sama dosa-dosamu. Dosa ini pengaruhnya ke hati. Ketika engkau berbuat dosa, nukita fi qalbihi nukta sauda. Akan ada nokta hitam di hati itu. Ketika isi hatimu kecintaan kepada dunia, kecintaan kepada harta, sedikit berzikir, ditambah dosa-dosa yang lain, suudzon sama Allah, gak sabar dengan musibah yang menimpa, tidak ridho dengan takdir ilahi, hatimu rusak. Bagaimana engkau bisa sholat malam? Bisa beribadah kepada Allah Azza wa Jalla ketika hatimu rusak? Benahin dulu jamaah. Ada orang sholat, ya ketika sholat tarawih berjamaah umpamanya, sholat malam berjamaah, imamnya baca panjang dikit, perasaannya udah gak enak. Hatinya rusak. Siapa imamnya? Kok terlalu panjang bacaan? Kita ini mau berjuang. Nggak selama 1 tahun, nggak 10 hari doang. Tahan kakimu berdiri. Mungkin sampai kesemutan, engkau nggak apa-apa, tahan. Engkau mau dapat gaji yang lebih baik dari 1000 bulan. Lebih baik dari semua umurmu. Banyak-banyak sholat malam. Ya, kalau bicara sholat malam, Rasulullah SAW secara khusus menyebutkan tentang amalan di malam-malam pencarian Lailatul Qadar ini. Beliau menghidupkan malamnya dengan ibadah. Beliau bersabda, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wahtisaban, karena iman dan karena berharap pahala dari Allah Azza wa Jalla, diampuni dosa-dosa dia yang masa lalu. Ketika Allah menyebutkan tentang orang-orang soleh, coba dibuka di surat Al-Furqan. Nah, ayat 63-64. Artinya, hamba Tuhan Maha yang itu adalah mereka yang mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, bersikap rendah hati di dunia. Apabila berjalan di muka bumi ini, mereka selalu berjalan dengan tenang. Demikian pula dengan segala amal perbuatan. Jika mereka dicaci oleh orang-orang musyrik yang jahil, mereka membiarkannya dan mengatakannya kepada mereka, kami tidak ada urusan dengan kalian, bahkan kami berdoa untuk keselamatan kalian. Kedua, mereka
yang melalui malam hari dengan beribadah, sholat, dan selalu berzikir kepada Allah. Barakallahu fikum. Kita lihat nih, Allah menyebutkan ibadur rahman. Bagaimana hati mereka? Orangnya tawadu, nggak sombong, nggak angkuh. Kalau ada yang mencaci maki mereka, tidak dibalas dengan cacian, bahkan dengan ucapan yang penuh dengan keselamatan. Tuh hati orang ini dalam kehidupan. Ketika malam hari, yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Malam harinya itu dia sujud atau berdiri. Posisi dia itu imma dalam kondisi sedang sujud, sedang sholat dia, atau berdiri. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis riwayatkan Abu Dawud, dia pernah memberikan nasihat, la tada' qiyam al-lail, jangan tinggalkan sholat malam. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana la yada'uhu. Nabi enggak pernah meninggalkan salat malam. Wa kana idza marid au kasal. Nabi kalau sedang sakit atau capek atau lelah, shalla qa'idan, salat duduk. Beliau tetap salat. Maka di malam-malam ini kalau antum capek, antum lelah, tetap salat, duduk. Kalau orang sakit, sholat duduk, pahalanya full. Tapi orang sehat karena ya males, sholat dapat separuh dia. Tapi nggak apa-apa, tetap sholat. Itu orang yang insya Allah masuk surga jemaah. Allah sebutkan di surat As-Sajdah. Nah, di surat As-Sajdah ayat 15, 15 sampai 17. Sesungguhnya yang mempercayai ayat-ayat kami adalah orang-orang yang apabila diperingatkan dengan ayat-ayat kami langsung menyungkur sujud kepada Allah dan menyucikannya dari segala kekurangan serta selalu memujinya dengan segala kesempurnaannya. Dan mereka tidak sombong untuk tunduk kepada ayat-ayat ini. Lambung mereka selalu jauh dari tempat tidur untuk berdoa kepada Allah dengan rasa takut dari murkanya dan mengharapkan kasih sayangnya. Mereka pun selalu menafkahkan harta yang kami karuniakan di jalan kebaikan. Seseorang yang tidak akan mendapat mengetahui banyaknya nikmat besar yang Allah sediakan dan simpan untuk mereka, yang dapat menjadikan pandangan mereka sebagai balasan atas ketaatan dan perbuatan yang mereka lakukan. Barakallahu fikum. Itu orang-orang yang beriman. Orang ini muamalahnya sama manusia baik. Di malam hari dia bangun. Tatajafa junubuhum anil madaji'. Perutnya itu nggak selalu di atas ranjang, nggak selalu di atas kasur, menjauh dari kasur. Berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jal, khaufan wa tama'a. Ada rasa takut kepada Allah Azza wa Jal. Ini amalan hati lagi. Kalau bicara sholatnya, ada raga yang bergerak, tapi ada rasa takut dalam hati mereka sama Allah Azza wa Jal. Tapi mereka juga berharap. Karena tahu Allah Ghafurur Rahim. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Oh, orang ini Masya Allah suka berinfak. Ini amalan yang dilakukan di 10 hari akhir Ramadan. Engkau salat malam, man qama Ramadan, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Karena iman urusannya hatimu beriman dan engkau berharap kepada Allah diampuni dosa-dosamu yang masa lalu. Yang kedua iktikaf, mungkin yang bisa iktikaf. Nabi tadi iktikaf kita sebutkan. Alaihi salatu wassalam. Yang nggak bisa iktikaf, ciptakan suasana masjid di rumahmu. Bikin tempat musola di rumah. Selama nggak bisa iktikaf di masjid. Suasana masjid pindah di rumah. Pindah kursi-kursi. Pindah pernak-pernik yang membuat kita lalai. Bikin di sana, hamparkan sejadah. Kemudian di situ ada kursi-kursi buat baca Al-Quran. Ada buku zikir. Udahlah, di sanalah. Tidur pun di sana malam. Anak-anak ajak tidur di sana.
kamar kunci udah semuanya di sana. Memang kita nggak iktikaf, tapi kita membuat suasana ibadah itu hadir di rumah kita. Kemudian yang ketiga, berbagi sama orang-orang miskin. Nabi alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik. Kebaikan beliau bertambah, kedermawanan beliau bertambah kapan? Ketika beliau bertadarus dengan Jibril alaihi salam. Dan Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Semua amal soleh sebenarnya di sana lebih baik dari 1000 bulan. Kemudian istighfar. Banyak-banyak istighfar, khususnya di waktu sahur. Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Sempatkan waktu sebelum sahur 5 menit istighfar. Sebelum berbuka 5 menit berdoa. Kemudian membaca Al-Quran sendiri. Hatamkan Al-Quran, ini bulannya Al-Quranul Karim. Perbanyak membaca Al-Quran di bulan ini. Bagaimana kita melihat Al-Aswad ibn Yazid, seorang tabi'in, dia biasa menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan setiap 2 malam. Biasanya itu di sholat mereka, bukan baca biasa. Adapun Al-Imam Bukhari, rahimahullahu ta'ala, beliau di bulan Ramadan, beliau biasa jadi imam. Beliau membaca ketika jadi imam sholat tarawih, setiap rakaat 20 ayat beliau membaca. Sampai beliau menghatamkan. Terus 20 ayat sampai menghatamkannya. Dan pada waktu sahur beliau membaca Al-Quran setengah atau sepertiga sampai menghatamkannya. Dan beliau ketika waktu sahur beliau membaca Quran setengah atau sepertiga sampai menghatamkannya pada waktu berbuka. Bacaan malam, sholat sampai hatam. Sahur beliau masih ada waktu beliau baca. Nanti pagi harinya baca lagi Quran. Hatam ketika waktu berbuka. Sehingga disebut 2 kali beliau menghatamkan Al-Quran Karim. Ketika masuk bulan Ramadan. Maka kita coba punya proyek. Berapa kali engkau hendak menghatamkan Al-Quran Karim? Ya, nggak banyak-banyak mamanya. Sekali, nggak apa-apa. Diproyekkan. Dibikin kapan? Doa dipersiapkan. Ini waktunya berdoa. Waktu pintu langit dibuka. Waktu malaikat-malaikat turun. Doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, baca. Doa yang lain silahkan. Doakan saudara-saudaramu. Kemudian bicara berbagi sama orang, ya kita ada kewajiban zakatul fitr. Yang punya kewajiban zakat, yang punya masalah sama orang, tolong selesaikan. Karena malam ini kata Nabi SAW, man hurima khairaha faqad hurim. Yang terhalang dari mendapatkan malam ini, maka dia terhalang dari semua kebaikan. Bismillah jamaah. Semangat untuk meraih Lailatul Qadar. Yang mungkin makannya perlu ditambah. Tapi kerjanya juga ditambah. Jangan makannya ditambah, tidurnya tambah banyak. Di siang harinya tetap bukan cuma tidur doang, manfaatkan waktu siang hari seperti Imam Bukhari terus membaca Al-Quran Karim sampai hatam beliau di waktu berbuka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi rabbil alamin.